Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan nama saya Rafael Nabil Hutapea dari Prodi Informatika Angkatan 2024 dengan NIM 11S24440. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, saya dari kelompok 5 di kelompok basis data. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan implementasi dashboard dengan dari proyek basis data penelitian, publikasi PKM buku dan HKI dosen. Jadi di sini kita disuruh untuk setelah kita menjalankan query data preparation, normalisasi dan desain database, lalu query SQL dan implementasi DBMS, kita disuruh untuk membuat demo aplikasi yaitu menampilkan hasil query menggunakan AppSheet atau alternatif lainnya. Jadi untuk view yang pertama itu ada disuruh kita membuat dashboard yaitu kartu total penelitian PKM publikasi HKI 2019 sampai 2025 dengan grafik tren yang berbasis dari query 7 sampai 9, query 13, query 16 sampai 18, query 24 sampai 25. Lalu view selanjutnya itu ada view DTPR yaitu berisi profil dosen dengan tab rekap infocom query 1 sampai 6 dan query 23. View publikasi dengan filter per tahun atau indeks yang menjadi ringkasan dari query 7 sampai 12 dan query 15. Lalu ada view PKM yang berisi filter pendanaan atau adopsi oleh masyarakat yang nanti akan ditampilkan daftar dan peta mitranya di query 16 sampai query 19. Lalu ada view HKI atau buku ringkasan per tahunnya atau dosen dengan query yang dipakai itu query 20 sampai 23. Lalu view pendanaan tabel rekap plus trend query 2000 query 24 sampai 27. Jadi eh, saya di sini akan menjelaskannya. Yang pertama itu kita harus membuat dulu yang namanya template untuk AppSheet itu sendiri. Di sini saya membuat nama filenya bs.t. Lalu di sini ya kita lihat di sini ada tabel yang berisi sheet dosen, penelitian, penelitian anggota, PKM, jenis luaran, PKM luaran, publikasi, indeks, HKI buku, tema, sumber dana. Dan ini semua saya ambil dari hasil normalisasi dan data preparation kami dari kelompok 5 dan gabungan dari kelompok 6 juga. Jadi ini sudah sesuai dengan tabel normalisasi dan kita mari langsung ke database AppSheet-nya. Nah, di sini yang pertama itu saya memuat ataupun menambahkan semua isi tabel data tadi, yaitu dosen HKI buku, indeks jenis luaran, penelitian, penelitian anggota, PKM, PKM luaran, publikasi, publikasi indeks sheet 1 yang menjadi tabel jumlah PKM, penelitian dan publikasi serta tema di sini. Jadi eh, sesuai dengan permintaannya itu dashboard eksekutif ataupun overview yang menampilkan kartu total dan grafik tren tahunan yang menjawab query 7 sampai query 9 atau query 13 dan query 28. Jadi ini yang menampilkan total penelitian, total PKM dan grafik batang tren per tahun. Jadi di sini kita bisa dalam satu pandangan kita bisa lihat kalau produktivitas kampus kita itu naik turun dari 2019 sampai 2025. Ya, kita bisa langsung lihat komposisi luaran tanpa membuka file Excel-nya juga. Nah, di sini ada all graphic trend. Di sini saya menampilkan grafik trend, yaitu total PKM dengan jumlah 122, total publikasi 542, dan total penelitian itu ada 232. Lalu kita lihat di sini ada dashboard luaran. Nah, di sini yang diadopsi HKI yang teradopsi dari PKM itu hanya berjumlah 2 dan program komputer ada 56 serta buku hanya 9. Lalu di sini ada dashboard publikasi, dashboard pendanaan juga di sini. Dan grafik dana pendanaan itu sangat jauh berbeda dari dana PKM dengan dana penelitian. Kita bisa lihat di view-nya di sini ada grafik tren seperti yang diminta tadi ada grafik tren HKI. Nah, grafik tren HKI itu di 2023 ada permintaan dan permohonan 35 dan di 2024 ada 32 serta di grafik tren penelitian itu naik turun dengan sesuai jumlah dana per tahunnya. Lalu di grafik tren PKM sama juga per tahunnya itu ada memiliki perbedaan jauh dari segi dananya. Di grafik tren publikasi juga sama. Eh, dia da- dia mempublikasikan
jurnal itu nasional, internasional, dan agak jauh berbeda. Lalu di yang selanjutnya itu ada profil kinerja dosen yang diminta untuk menjelaskan detail view dosen dan rekomendasi infokom yang menjawab query 1 sampai query 6, query 23 dan query 30. Jadi di sini itu profil yang tadi itu berfungsi sebagai rapor dosen yang kita bisa melihatnya menjadi kontribusi spesifik setiap individunya. Yang menjadi fitur ini otomatis memisahkan mana penelitian yang bertema infokom dan mana yang bukan, sesuai standar akreditasi. Lalu peringkat dosen ataupun top performance langsung terlihat. Nah, di sini kita bisa lihat di dashboard kinerja dosen. Nah, di sini kita bisa melihat di sini kita klik dosen Adelina Manurung SSI MSc dari Prodi Teknik Proses dan Fakultas FB. Dia sudah melakukan penelitian, ada 2 penelitian dan menjadi anggotanya. Lalu di tahun 2019 dan 2021 serta eh, untuk PKM-nya itu 0. Lalu publikasinya itu ada 3 jurnal internasional dan 2 jurnal nasional. Dan jumlah penelitiannya itu ada 2, jumlah aplikasi ada 5, jumlah aplikasi Infocom itu ada 1, dan total luaran skornya itu 7. Itu count dari jumlah penelitian dan jumlah aplikasinya sendiri. Kita bisa juga kita lihat di Ahmad Janika Purwalaksana ini. Nah, dari sini kita bisa lihat eh, hasil penelitiannya itu baru 1 dengan dia menjadi anggotanya, lalu dia membuat PKM itu ada 1. Di sini kita bisa lihat segala isi dari tabel-tabel tadi. Lalu di sini dia publikasi ada 4 dengan jumlah 6 total luaran skor. Next kita lanjut ke view ke selanjutnya itu. Namun sebelumnya itu tadi kita ya, di sini kita bikin tampilannya itu dalam bentuk card. Kita bisa juga lihat dalam bentuk tabel yang namanya di view ini yaitu rekap kinerja dosen. Nah, kita bisa lihat ID dosennya, nama dosen, prodi, fakultas, related penelitian, related PKM-nya itu 0, publikasi 0, HKI buku 0, jumlah penelitian, dan di sini dengan terkhusus kita cari infokomnya. Nah, oke. Baru ketika kita pencet di sini, dia bakal langsung nampak ke penelitiannya si dosen tadi. Oke, next kita ke sebelumnya kita lanjut ke analisis publikasi dan indeksasi, yaitu fitur yang dijelaskan itu grafik peringkat indeks, Scopus dan Sinta, rasio jurnal dan proceeding, yang menjawab query 16 sampai 12, yaitu kita tengok dashboard publikasi atau dashboard luaran di sini. Nah, di sini daftar HKI-nya ada di sini, grafik tren HKI, grafik jenis HKI-nya. Lalu kita bisa tengok di sini grafik tren publikasi, atau kita juga dashboard publikasi kita bisa tengok di sini. Dia eh, rasio jenis publikasinya itu ada 363 jurnal dan 190 proceeding. Lalu di indeks 1 itu ada jumlah judul 136, jumlah judul di indeks 8 itu 108, dan begitu selanjutnya. Lalu di skala publikasi itu ada internasional 265 dan nasional 288. Next kita lanjut ke pemetaan PKM dan dampak masyarakat. Kita bisa lihat peta sebaran mitra atau MAPS dan filter adopsi di HKI-nya. Saya bisa kasih tunjuk di sini dari dashboard PKM. Nah, eh, dari yang saya tampilkan di sini, kita bisa melihat eh, adopsi masyarakat itu rata-rata di sekitar di sekitar Toba. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini terdapat tanda panah yang menunjukkan siapa yang mengadopsi itu, ya siapa yang menjadi mitranya. Nah, kita bisa kita lihat di sini view map di sini di dana eksternalnya ini menunjukkan dana itu diterima atau internal dari internal atau eksternal. Lalu di sini judulnya, di sini ID jadi dosen ketuanya. Lalu eh, di sini ID temanya. Di sini kita lihat temanya itu teknologi tepat guna. Lalu ada ID sumber dana. Untuk ID sumber dananya itu ini ID-nya itu SD 16 dengan nama sumber dana Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi yang kategorinya eksternal. Next kita lanjut ke
transparansi pendanaan ataupun grafik pendanaan yang menjadi eh, internal versus eksternalnya yang menjawab ke 2024 sampai ke 2027. Yang di sini kita bisa membandingkan tren dana internal ataupun kampus, eksternal atau hibah dari Dikti dari tahun ke tahun. Namun data ini agak krusial untuk evaluasi kemandirian Financial Research Prodi. Kita lihat dashboard pendanaan di sini. Ini internal eksternal dari penelitian dan dana PKM untuk jumlah dana PKM-nya. Nah, s- sini kita bisa lihat grafik grafik dananya masing-masing, daftar PKM, daftar semua HKI, grafik dana penelitian, grafik dana PKM jenis HKI, peringkat indeks. Nah, untuk peringkat indeks ini kita bisa lihat jumlah indeksnya tadi, serta untuk proporsi skalanya juga kita bisa tengok untuk internasional dan nasionalnya. Jadi, sekian presentasi saya tentang dashboard AppSheet saya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih.